Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat umur sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan Ramadan tahun ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman sehingga kita dapat berpuasa pada tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah salah satu nama bulan Hijriyah, yang mana pada bulan itu seluruh muslim di dunia diwajibkan berpuasa pada siang harinya. Tetapi pada Ramadan tahun ini akan sedikit berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Karena Ramadan tahun ini kita tidak bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid, berbuka puasa bersama di masjid, dan i'tikaf di masjid. Tetapi itu semua tidak akan mengurangi kemuliaan bulan Ramadan, yang mana siang harinya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan malamnya pun dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan ada salah satu malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Karena pada malam itu malam yang dimuliakan oleh Allah dan lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu dinamakan malam Lailatul Qadar. Seperti firman Allah di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Pada malam Lailatul Qadar kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang beribadah pada malam itu insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang dapat dilakukan di rumah dengan keluarga, yang pertama adalah salat. Ketika seorang hamba salat, sesungguhnya hamba itu sedang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajidun. Yang artinya sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah dikala hamba itu sedang sujud. Ibadah yang kedua yang dapat kita lakukan di rumah adalah zikir, yaitu dengan mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, ataupun takbir. Karena dengan kita memperbanyak zikir, hati kita akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ibadah yang ketiga yang dapat kita lakukan di rumah adalah tilawah Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, satu huruf
yang kita baca akan diganjar oleh Allah dengan 10 kebaikan. Nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa, seperti di dalam surah Al-Isra ayat 82. Ayunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ibadah yang keempat yang dapat kita lakukan di rumah adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah ibadah yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat pun berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ibadah yang terakhir yang dapat kita lakukan di rumah adalah berdoa. Karena ketika kita berdoa, sesungguhnya kita menunjukkan bahwa kita memerlukan Allah dan kita adalah seorang hamba. Dan siapa yang berdoa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis qudsi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Alangkah baiknya ketika kita ingin melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, diri kita dalam keadaan suci dan bersih. Kira-kira kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar? Rasulullah telah mengisyaratkan malam Lailatul Qadar akan terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan banyak ulama-ulama berpendapat Lailatul Qadar akan terjadi di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Adapun tanda-tanda Lailatul Qadar adalah yang pertama, terasa tenang pada keesokan paginya. Yang kedua, matahari cerah tapi merasa tidak panas. Dan yang ketiga, udara tenang dan terasa sejuk. Demikianlah taujih pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.